Selamat pagi, Susan. Pagi, Ibu. Silakan masuk. Baik, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Bagaimana kabar Susan hari ini? Baik, Ibu. Oh, syukurlah. Terima kasih karena Susan sudah datang. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan pada hari ini akan dirahasiakan. Di sini Ibu tidak memanggil Susan untuk menghakimi atau mempersalahkan Susan, tapi Ibu akan membantu Susan jika ada hal yang Susan rasa ada kesulitan. Baik, Ibu. Oke, jadi di sini kita akan berbicara sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Susan bersedia? Bersedia, Ibu. Oke. Karena Ibu yang memanggil Susan ke sini, bagaimana perasaan Susan saat dipanggil ke ruang BK? Saya jujur, Ibu, saya agak gugup tadi, tapi karena saya tidak mau datang, tapi karena saya rasa Ibu yang panggil, jadi saya harus datang. Oh, jadi sebenarnya Susan datang ke sini karena merasa harus datang ke sini karena dipanggil. Iya, Ibu. Oke, jadi menurut Susan, kenapa Ibu manggil Susan ke sini? Menurut saya, Ibu panggil saya karena perilaku saya akhir-akhir ini, saya sering terlambat ke sekolah, sering bolos, juga sering pulang malam, Ibu. Oke, jadi akhir-akhir ini Susan sering pulang malam dan bolos sekolah ya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih karena Susan sudah mau untuk berbicara jujur. Di sini Ibu akan berusaha untuk mendengarkan dan memahami apa yang sedang Susan alami. Iya, Ibu. Jadi boleh Ibu tahu apa yang membuat Susan itu lebih sering menghabiskan waktu untuk di luar rumah? Saya sering keluar rumah, Ibu, karena saya merasa dengan teman-teman saya lebih diterima apa adanya, saya lebih dihargai, gitu, Ibu. Oh, jadi Susan merasa bahwa dengan teman-teman Susan lebih merasa dihargai tanpa dituntut banyak ya? Iya, Ibu. Oke, biasanya hal apa yang Susan lakukan bersama teman-teman Susan? Kita biasa kalau keluar itu, Ibu, duduk nongkrong, jalan-jalan, itu saya, Ibu. Menurut yang Susan lihat, apakah kebiasaan tersebut berdampak pada sekolah dan juga kehidupan pribadi Susan? Menurut saya, Ibu, berdampak sih di nilai saya yang mulai menurun, Ibu. Oke, jadi di sini kita dapat lihat bahwa kebiasaan tersebut berdampak pada kehadiran Susan juga di sekolah. Iya, Ibu. Jadi bagaimana perasaan Susan melihat kondisi tersebut? Ibu, saya rasa juga saya tidak nyaman, Ibu, karena melihat akademik saya tuh saya rasa menurun terlalu, terus dengan orang tua saya tuh sering marah-marah juga kalau saya pulang malam. Jadi di satu sisi itu Susan merasa nyaman bersama teman-teman, tapi di sisi lain Susan juga merasa terganggu karena itu berdampak buruk pada kehidupan Susan secara langsung. Menurut Susan, apakah kebiasaan ini perlu untuk kita perbaiki? Perlu, sangat perlu, Ibu. Ibu ingin bertanya hal apa yang Susan sukai sehingga dapat Susan lakukan untuk mengurangi kebiasaan Susan tersebut. Saya suka fotografi, Ibu. Wah, itu kegiatan yang bagus. Jadi bagaimana jika kita membuat target? Misalnya selama 1 minggu itu Susan harus hadir penuh di sekolah dan tidak boleh untuk membolos. Kalau misalnya saya rajin terus, Ibu, apa yang Oke, jika Susan itu berhasil, maka Susan itu dapat memberi penghargaan pada diri Susan sendiri. Misalnya Susan menggunakan waktu di akhir pekan untuk melakukan kegiatan yang Susan sukai seperti fotografi tadi. Apakah Susan bersedia? bersedia, Ibu? Oke, Ibu senang karena Susan itu memiliki motivasi untuk berubah.
Jadi kalau teman-teman Susan itu mengajak Susan untuk keluar sampai larut malam, biasanya hal apa yang akan Susan lakukan? Kalau misalnya teman-teman saya ajak, saya langsung bilang iya saya bisa untuk ikut. Oke, jadi sekarang kita akan latihan. Anggap saja ibu itu sebagai teman-teman yang akan menganggap Susan keluar ya. Oke, jadi Susan, ayo kita nongkrong malam ini. Aduh maaf, saya tidak bisa ikut. Oke, coba Susan jawab lebih tegas lagi. Aduh maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut karena besok saya mau masuk sekolah. Oke, itu langkah yang sangat bagus. Dengan tidak selalu mengikuti ajakan teman, Susan dapat memperbaiki kebiasaan Susan tersebut. Jadi, jika suatu saat Susan kembali melakukan kebiasaan tersebut, menurut Susan apa konsekuensi yang tepat untuk Susan? Kalau menurut saya melakukan hal tersebut lagi, orang tua saya itu harus membatasi penggunaan HP saya juga. Oke, itu dapat menjadi pengingat untuk Susan agar Susan itu lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah Susan ambil. Jadi mulai minggu ini target Susan adalah hadir penuh di sekolah tanpa membolos, dan Susan juga harus mengurangi kegiatan keluar malam Susan. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kegiatan kita hari ini di mana kita itu membahas kebiasaan Susan yang pulang malam dan bolos sekolah yang mulai berdampak pada prestasi dan juga hubungan Susan dengan orang tua Susan. Jadi dari pembicaraan kita pada hari ini, hal apa yang dapat Susan pelajari? Yang dapat saya pelajari ibu, kalau perilaku yang saya lakukan itu salah, jadi saya harus merubahnya. Ya, itu sangat bagus. Langkah apa yang akan Susan lakukan pada minggu ini? Saya harus rajin datang sekolah untuk supaya di akhir pekan saya bisa ikut fotografi ibu. Oke, Ibu sangat senang mendengarnya. Memang perubahan itu tidak terjadi secara instan, tetapi dengan Susan mau untuk melakukan langkah kecil tersebut dan juga konsisten, itu akan berdampak pada kehidupan pribadi Susan menjadi lebih baik dan lebih positif lagi. Baik ibu, terima kasih. Sama-sama Susan, nanti Susan dan juga Ibu akan bertemu pada minggu depan. Nanti kita akan melihat perkembangan dan juga perubahan dari Susan. Baik ibu. Oke Susan, mari Ibu hantar. Hati-hati di jalan ya Susan. Ibu. I just had to let you know you're